Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam untuk Ibu Vindiani Ernawati Asi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum di kelas Pendidikan Biologi A 2021, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Lailatul Qudriyah dengan NIM akhir 016 sebagai moderator dengan 5 rekan saya, yaitu Ervinda Sakiatur Rohmah dengan NIM akhir 030 sebagai pemateri 1, Matin Idi Safitri dengan NIM akhir 023 sebagai pemateri 2, Karina Melati Sukma dengan NIM akhir 003 sebagai materi 3, Faridatus Saniyah dengan NIM akhir 015 sebagai pemateri 4, dan yang terakhir ada Nanda Harum Dwi Prasasti dengan NIM akhir 014 sebagai pemateri 5. Di sini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum indikator asam dan basa. Mungkin audien yang sedang menonton sudah tidak asing lagi mendengar kata asam dan basa, karena sejak masa SMP hingga SMA kita selalu dihadapkan dengan materi asam dan basa. Asam dan basa merupakan zat kimia yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Asam sendiri merupakan zat yang larutannya berasa asam dan pada umumnya memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa adalah zat yang larutannya berasa pahit, licin, dan biasanya memiliki pH lebih dari 7. Untuk pH sama dengan 7 itu menandakan bahwa larutan bersifat netral. Sifat asam dan basa maupun netral sendiri bisa diketahui melalui indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan zat yang warnanya bergantung pada pH larutan dan memiliki banyak macamnya. Di sini, pada praktikum yang kami lakukan adalah indikator asam basa dengan menggunakan bahan alami. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak secara bersama-sama pemaparan materi mengenai indikator asam dan basa yang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu oleh Saudari Ervinda. Untuk para audien yang sedang menonton diharapkan untuk memperhatikan secara seksama pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan bab 1, pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang. Asam dan basa. Asam dan basa merupakan zat kimia yang tentunya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam merupakan zat yang larutannya memiliki rasa asam, dapat memberikan lakmus biru, dan menetralkan basa. Sedangkan basa merupakan zat yang larutannya memiliki rasa pahit, bersifat licin, dan dapat membirukan lakmus merah, serta dapat menetralkan asam. Dalam menentukan besarnya derajat keasaman atau pH larutan asam dan juga basa, dapat digunakan pH meter atau dapat menggunakan indikator asam basa. Namun, indikator larutan dan indikator universal hanya dipergunakan di laboratorium dan harganya mahal. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui sifat suatu larutan, dapat menggunakan indikator alami yang berasal dari tumbuhan di sekitar, karena bahannya yang mudah didapat dan juga harganya yang terjangkau. Dalam praktikum kali ini, dilakukan untuk mengetahui sifat asam, basa, dan netral dari larutan berdasarkan perubahan warna pada indikator alami. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Kelompok kami menemukan rumus masalah yaitu bagaimana menentukan perubahan warna dan sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Kemudian tujuannya
Mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Kemudian manfaat menambah pengetahuan untuk menguji dan membedakan larutan asam, basa, dan netral menggunakan indikator alami. Kemudian hipotesis. Larutan air cuka dan air jeruk termasuk larutan asam, larutan air sabun termasuk larutan basa, dan larutan air garam dan gula termasuk larutan netral. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu oleh Saudari Matin Indi Savitri dengan NIM akhir 023. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas kesampaannya. Saya akan menyampaikan tentang bab 2, yaitu dasar teori. Yang pertama, pengertian asam basa. Teori asam basa ada 3, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Yang pertama, teori Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion H+, dan basa zat yang menghasilkan ion OH-. Sedangkan Bronsted-Lowry mengemukakan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan dan mendonorkan proton H+ pada zat lain, sedangkan basa adalah zat yang dari zat lain. Dan yang terakhir adalah teori asam basa dari Lewis. Teori ini termasuk teori asam basa baru, di mana Lewis menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dan basa adalah zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan disebut dengan pH. Air murni bersifat netral dengan pH 7, sedangkan pH di bawah 7 berarti larutan bersifat asam, dan pH di atas 7 berarti larutan bersifat basa. Yang kedua yaitu pengertian indikator. Indikator adalah suatu zat yang dapat memberi tanda berupa perubahan warna pada keadaan tertentu. Zat yang memberikan perubahan warna pada larutan asam atau basa disebut indikator asam basa. Indikator asam basa menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator buatan yaitu menurut Idiawati tahun 2016, indikator buatan adalah zat yang akan berubah warna sesuai dengan tingkat keasaman larutan. Indikator ini biasanya dibuat di laboratorium atau pabrik-pabrik kimia yang telah diuji keakuratannya. Ada 3 indikator buatan, yaitu indikator universal, pH meter, dan kertas lakmus. Yang pertama yaitu indikator universal. Seperti yang terlihat pada gambar, kita tidak asing dengan indikator universal. Indikator universal digunakan dengan cara mencelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian warna yang teramati akan dibandingkan dengan suatu trayek warna untuk menentukan pH larutan tersebut. Yang kedua ada pH meter. pH meter seperti yang terlihat pada gambar. pH meter merupakan suatu sel elektrokimia yang memberikan nilai pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Sebelum menggunakan pH meter, akan dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan standar yang sudah diketahui pH-nya. Dan yang terakhir ada kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru ke dalam larutan basa, dan larutan asam atau netral tidak akan berubah warna. Begitupun sebaliknya dengan kertas lakmus biru. Lakmus biru akan berubah warna menjadi merah ketika dalam larutan asam, dan pada larutan basa atau netral tidak berubah warna. Yang kedua adalah indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang dibuat dari bagian tumbuhan yang berwarna dan dapat berubah warna ketika dalam suasana asam atau basa. Warna yang dihasilkan merupakan warna yang terkandung dalam tumbuhan itu sendiri. Bagian dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator seperti bunga, daun, dan kulit pada buah. Contoh indikator alami seperti pada gambar. Hampir semua tumbuhan dapat dijadikan sebagai indikator alami, walaupun terkadang warna yang dihasilkan kurang begitu jelas. Maka dari itu, sebaiknya untuk menggunakan indikator alami ini menggunakan tanaman yang memiliki warna yang mencolok.
Untuk contohnya bisa seperti bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, kulit manggis, begitu. Oke, sekian dasar teori dari praktikum asam basa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu oleh Saudari Karina Melati Sukma dengan NIM akhir 003. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode percobaan. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada cup plastik, kemudian pisau, ulekan, talenan, sendok plastik, kemudian ekstra bunga mawar, ekstra bunga sepatu, ekstra kulit manggis, ekstrak bunga trompet, ekstrak kamboja, kunyit, air cuka, air jeruk, air sabun, larutan garam, dan larutan gula. Kemudian di sini variabel percobaannya yaitu terdiri dari variabel manipulasi, yaitu larutan air cuka, larutan air jeruk, air sabun, air garam, dan air gula. Kemudian variabel kontrolnya yaitu volume larutan air cuka, air jeruk, air sabun, air garam, dan air gula. Kemudian juga ada jumlah kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, dan kulit manggis. Kemudian variabel responnya yaitu hasil perubahan warna indikator alami setelah dicampur dengan larutan asam basa. Kemudian langkah percobaannya yaitu yang pertama, menghaluskan beberapa helai mahkota bunga dengan kira-kira 5 mili air murni dalam ulekan. Yang kedua, menempatkan kira-kira 1 mili air bunga ke dalam 5 cup yang berbeda. Yang ketiga, menambahkan larutan gula ke dalam urutan cup yang pertama. Yang keempat, menambahkan larutan jeruk ke dalam urutan cup yang kedua. Yang kelima, menambahkan air cuka atau asam asetat ke dalam urutan cup yang ketiga. Yang keenam, menambahkan air sabun ke dalam urutan cup yang keempat. Yang ketujuh, menambahkan larutan garam ke dalam urutan cup yang kelima. Yang kedelapan, mengaduk larutan hingga warna tercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, mengamati perubahan warnanya dan mencatat hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Faridatus Saniah dengan NIM akhir 015. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjelaskan bab 5 data dan analisis. Teman-teman, setelah kita melakukan percobaan, pastinya kita akan mendapatkan suatu hasil dari percobaan tersebut yang akan kita masukkan ke dalam tabel dengan judul perubahan warna ekstrak indikator alami. Jadi di sini ada larutan yang diuji meliputi larutan gula, larutan jeruk, air cuka, air sabun, dan larutan garam. Kemudian ada kunyit, bunga mawar, dan kulit manggis, bunga trompet, bunga kamboja, dan bunga sepatu yang nanti akan menghasilkan warna sifat larutan, warna dan juga menghasilkan sifat larutannya. Untuk analisis datanya berdasarkan tabel data hasil praktikum di atas dapat dikatakan bahwa untuk menentukan larutan asam, basa, dan netral bisa menggunakan alternatif dalam menggunakan larutan indikator sebagai penentu pH, dan untuk menemukan warnanya bisa menggunakan alternatif dan indikator dari indikator alami. Indikator bahan alami tidak semua dapat digunakan sebagai indikator, hanya ekstrak tertentu saja yang memiliki warna mencolok yang dapat dijadikan sebagai indikator alami untuk menentukan pH larutan. Jadi
Berikut ini adalah hasil pengamatan pada indikator asam basa netral dengan indikator bahan alam. Yang pertama ada kunyit. Kunyit ini berwarna dasar orange tua yang sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan yang sifatnya basa akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, kunyit berubah menjadi warna coklat pekat. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam seperti larutan jeruk dan air cuka, kunyit berubah warna menjadi orange muda. Kemudian yang kedua adalah bunga mawar. Bunga mawar berwarna dasar ungu sedikit coklat yang sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan sifatnya basah akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, bunga mawar berubah warna menjadi coklat keorenan. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam, seperti larutan jeruk dan air cuka. Kemudian kulit manggis berwarna dasar merah yang sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan yang sifatnya basah akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, kulit manggis berubah warna menjadi merah pekat. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam seperti larutan jeruk dan air cuka. Kulit manggis berubah warna menjadi orange muda. Yang keempat adalah bunga trompet. Bunga trompet ini berwarna dasar kuning sedikit bening, sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan sifatnya basah akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, bunga trompet berubah warna menjadi kuning keruh. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam, seperti larutan jeruk dan air cuka. Bunga trompet berubah warna menjadi bening pada saat dicampur dengan air cuka dan menjadi kuning keruh pada saat bercampur dengan larutan air jeruk. Yang kelima adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini warna dasarnya adalah kuning sedikit coklat, sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan sifatnya basah akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, bunga Kamboja berubah warna menjadi coklat. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam, seperti larutan jeruk dan air cuka. Bunga Kamboja berubah warna menjadi keruh pada saat dia bercampur dengan larutan air jeruk dan berubah menjadi warna kuning bening apabila bercampur dengan air cuka. Yang terakhir adalah bunga sepatu yang berwarna dasar ungu sedikit coklat. Sifatnya netral dan bila ditambahkan larutan yang sifatnya basah akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya pada saat ditambahkan larutan air sabun, bunga sepatu berubah warna menjadi coklat. Begitu juga pada larutan yang sifatnya asam seperti larutan jeruk dan air cuka. Kunyit berubah menjadi warna menjadi merah. Dari hasil praktikum mengenai indikator asam basa netral dari bahan alami terjadi perubahan warna yang berbeda dari warna asli. Dapat disimpulkan bahwa pada reaksi antara indikator bahan alami dan larutan terdapat pergeseran kesetimbangan ketika ditambahkan ataupun dikurangi ion H+. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 4 data dan analisis. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Nanda Harum Dwi Prasasti dengan NIM akhir 014. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat suatu larutan dapat ditunjukkan dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator alami dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat dari asam, basa, dan netral. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang dijadikan indikator asam basa, yakni kunyit, bunga mawar, kulit manggis, bunga trompet, bunga kamboja, dan bunga sepatu. Melalui indikator alami, larutan yang bersifat asam menunjukkan rentan warna dari kuning muda hingga merah tua. Sedangkan larutan yang bersifat basa menunjukkan rentan warna dari kuning keruh sampai coklat tua. Dan yang terakhir, larutan bersifat netral tidak menunjukkan perubahan warna. Untuk saran, dalam melakukan praktikum sebaiknya lebih teliti agar tidak mengalami kekeliruan dan campuran asam basa tidak tertukar. Selain itu, lebih baik menggunakan indikator yang memiliki warna mencolok agar hasil lebih akurat. Demikian pemaparan mengenai bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 1.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri yang sudah memaparkan materinya pada presentasi hari ini. Jadi, teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan ya dari presentasi hari ini, bahwa dari hasil praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 1, ditemukan bahan indikator alami dan bahan alternatif dalam menggunakan larutan indikator sebagai penentu pH larutan, dan juga bahannya sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti bunga mawar, kunyit, kulit manggis, bunga sepatu, bunga kamboja, dan masih banyak lainnya. Jadi, bagi para audiens yang ingin bertanya maupun menanggapi materi pada presentasi hari ini, dipersilahkan untuk menuliskan kalimat pertanyaannya ataupun tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Baik, untuk rangkaian presentasi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada audiens semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dari saya sendiri maupun dari rekan saya kelompok 1. Sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.